Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video vlog Deephood yang ke-57. Wah, sudah 57. Ini vlog toko yang saya inisiasi 57 minggu lalu. Jualannya sekarang jualan baju kucing. Ini saya bikin vlognya, perkembangannya setiap Rabu jam 19.30. Ini sebagai ajang pembuktian buat saya yang saya omongin di YouTube ini bener nggak sih? Dan ternyata memang berat sih, berat untuk mempraktekkan apa yang saya omongin sendiri. Berat, nggak semudah yang diomongin lah aslinya teman-teman, nggak semudah yang saya omongkan. Dan ya kita praktek langsung. Dan yang paling penting adalah kita bisa berkembang bersama. Jadi teman-teman bisa napak tilas ke perjalanan Deephood ini. Kalau teman-teman tidak bisa lebih baik dari saya atau itu berarti teman-teman ada yang salah. Minimal teman-teman harus sama tokonya dengan toko saya, pencapaiannya. Kenapa? Karena di si Deephood ini terdokumentasikan dengan jelas tiap minggu Rabu jam 19.30. Sudah setahun lebih, Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, minggu ini judulnya adalah Bye Bye TikTok. Bye Bye TikTok, kembali fokus ke Shopee. Jadi Shopee sebenarnya nggak ditinggalin ya, beberapa dua bulan inilah Shopee nggak ditinggalin, tapi mau lebih fokus aja ke Shopee. Dan TikTok saya mau dadah dulu ke TikTok. Tidak ditinggalkan, cuman saya istirahat sejenak atau main santai dulu sejenak. Kenapa? Saya jabarkan. Pertama saya kasih tahu dulu kalau Shopee kami bukan Shopee ya, keseluruhan sih omset ya 99% dari Shopee ya, karena TikTok juga ada penjualan, cuman baru bisa ditarik memang lama sih. Jujur memang ini baru kerasa lamanya pencairan TikTok tuh ya, ini baru kerasa banget. Nah ini pencapaiannya TikTok di habis 11.11 ini cenderung turun ya, total pesanan turun. Di 11.11 di sini penjualan juga turun. Ini penjualan 30 hari sebelumnya 6.200.000. Ini 11.11 nih naik. 11.11 di sini ke bawah ini cenderung turun. Tapi ya alhamdulillah masih stabil sih, turunnya nggak turun-turun banget sih. Masih oke. Dan yang paling penting meskipun turun tapi ini nggak diapa-apain. Jujur si Deephood ini dalam seminggu ke belakang saya nggak optimasi apa-apa. Saya nggak apa-apain, cuma upload produk, itu pun bukan oleh saya cuma ya nggak saya optimasi kayak biasanya. Biasanya saya ulik-ulik, oh ini oh ini harganya dinaikin, diturunin atau gimana. Biasanya saya kulik-kulik, tapi minggu lalu enggak, dan hasilnya cenderung turunnya pun nggak terlalu parah, ya saya cukup puas lah, karena saya do nothing. Next, nah kenapa Shopee, saya akan kembali fokus ke Shopee dan TikTok Shop ditinggalkan untuk sementara waktu. Secara rupiah, Shopee masih menghasilkan lebih baik daripada TikTok, khususnya yang live ya, Jadi kami melakukan Shopee Live sama TikTok Live di dua tempat berbeda, dua-duanya WFH. Ini bisa dilihat di periode ini 7 November sampai 13 November penghasilan kami 275.000. Ini shop TikTok. Dan yang 190.000-nya itu dari toko kami, alias 69%-nya, 30%-nya afiliasi. Dan dari 69% ini yang live itu 27%. Jadi penghasilan TikTok Shop Live itu di minggu tersebut adalah sekitar 30% dari 190.000, yaitu sekitar 70.000 atau 60.000 untuk live 2 jam. Sedangkan Shopee sama juga, satu minggu itu penjualannya 200.000, di minggu yang sama penjualannya 200.000. Jadi secara rupiah Shopee lebih baik daripada TikTok. Ini bukan hanya di minggu periode ini, tapi di periode sebelumnya juga kurang lebih tipikal, kurang lebih sama. Cuman saya lagi nggak bisa buka yang Shopee Live secara panjang ya, karena kalau pagi-pagi itu datanya belum dikompil sama si Shopee itu. Jika data ada yang ditampilkan bla 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 bla, itu Shopee memang belum, ya lagi dikumpulin lah, datanya belum lengkap. Jadi tadi saya cuma bisa lihat, saya buka data yang minggu ini itu 200.000 omsetnya. Jadi secara omset memang lebih besar Shopee daripada TikTok Shop. Cuman masalahnya kalau dibagi waktu, Shopee itu kami udah 57 minggu dimulai, TikTok itu baru ya 6 minggu. Tapi udah hampir sama, ya nggak hampir sama banget, cuman kalau dibagiin di kasih pembagi waktu kayak gini, rupiah yang tadi dibagi waktu 57 minggu, rupiah TikTok yang tadi dibagi 6 minggu, ini TikTok lebih besar. Kenapa? Ya hebat, berarti TikTok memang potensinya sebenarnya lebih besar.
Tapi masalahnya karena orang yang ngurus TikTok Shop itu mau saya pergunakan dalam tanda kutip ya hal lain, jadinya terpaksa saya TikTok Shop saya stop dulu. Jadi cuman short video aja. Saya instruksikan 2 per hari. Ya, dan si Diput ini sudah 2 kali FYP lokal lah, dapat 20.000 views per ya total 20.000 views tanpa iklan sama sekali. Itu kenapa saya memutuskan untuk fokus ke Shopee dulu, karena Shopee sistemnya sudah oke oleh admin, sedangkan si talent yang jadi TikTok Shop Diput ini mau saya tarik dulu ke brand saya satu lagi namanya Baju Yuli untuk ngebantu di sana. Saya mau ngejar banyak FYP di sana, harapannya sih gitu. Nah, jadinya TikTok Shop si Diput ini kita main santai dulu dan gak terlalu pusing karena si RP-nya gak terlalu jauh, gak terlalu besar dibanding ya masih lebih kecil lah daripada Shopee. Jadi kalau ditutup si TikToknya atau di main defense TikToknya nggak terlalu ngaruh harusnya. Next, nah itu alasan saya. Lalu terakhir saya mau jual makanan kucing juga. Jadi ini saran minggu lalu. Jadi minggu lalu saya bikin video bahwa repeat ordernya si Diput ini memang rendah, cuma 3%. Dan saya langsung tindak lanjut, ada yang ngasih saran jualan makanan kucing. Sebenarnya sudah lama terfikirkan, cuman saya dulu mikirnya makanan kucing ini kan low margin dan penyimpanannya besar. Karena bukan hanya ya besar lah, ada yang sekilo, 5 kilo dan lain sebagainya. Tapi setelah disarankan itu, yang komen di YouTube ini, terima kasih banget buat masnya yang sudah komen. Saya jadi kepikiran, oh iya bener juga ya, kenapa nggak dropship aja atau jadi reseller? Karena kalau di ruko kami itu ya daerah ruko kami ada pet shop yang sangat mudah terjangkau sekali. Jadi kalau ada orderan baru orang cuk beli barang itu langsung baru kirim bersama baju kucingnya kayak gitu. Jadi kami jualan makanan kucing untuk meningkatkan repeat order. Jadi teman-teman silakan riset lagi buat teman-teman, repeat order itu penting sekali, krusial. Untuk sekarang mungkin nggak kerasa, tapi kalau nanti teman-teman menghadapi penjualan yang sangat turun sekali, repeat order adalah penyelamat. Serius, repeat order adalah penyelamat. Dan ternyata setelah saya suruh anak-anak jualan makanan kucing, ternyata makanan kucing itu ada rasanya loh teman-teman. Saya kira sederhana, saya kira cuma satu rasa, satu varian, cuman beda gramasinya aja. Ternyata ada untuk 0 sampai 12 bulan, ada untuk 1 tahun lebih, ada rasa ikan kembung, ada rasa ikan tuna. Saya heran, emang kucingnya ngomong ya, miau, ini ikan tuna, miau, ini enak, ini enggak, atau tuannya yang makan? Saya nggak ngerti kenapa makanan kucing ada rasanya. Tapi nggak apa-apa, kita ikutin pasar. Mudah-mudahan bisa meningkatkan repeat order. Baru upload kemarin, belum ada yang terjual, ya kita lihat nanti. Oke, itu aja video vlog Diput ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Buat yang baru gabung, silahkan napak tilas. Jangan sampai toko teman-teman di bawah Diput ini. Kalau toko teman-teman di bawah Diput pencapaiannya, berarti ya belum mempraktekkan apa yang ada di apa yang saya dokumentasikan tiap minggu ini. Oke, sekian aja. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.